Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Edi Satria. NIM saya 2010 2070 71. Saya dari jurusan BKPI 3C. Tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk menyelesaikan tugas terstruktur psikologi konseling. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, analisis konsep dasar psikologi konseling. Psikologi konseling adalah suatu kegiatan yang dibangun melalui adanya interaksi antara klien dengan psikolog atau konselor untuk mengidentifikasi persepsi, kebutuhan, nilai, perasaan, pengalaman, harapan, serta masalah yang dihadapi klien. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan masalah-masalah psikologis klien dengan menyadarkan klien akan masalah yang sebenarnya dihadapi, hingga akhirnya klien dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapinya. Seorang yang menghadapi permasalahan dalam hidupnya, kadangkala dirasakan begitu berat atau mengganggu kehidupannya dalam keseharian. Namun, seringkali mereka menghadapi masalah tersebut tanpa tahu benar dan menyadari apa sebenarnya akar dari masalah mereka tersebut. Melalui proses konseling inilah bersama-sama antara konselor dengan klien menemukan akar masalah yang ada dan menyadarkan klien akan apa yang harus dilakukannya. Yang kedua, analisis konsep dasar konseling. Konseling adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh para ahli kepada individu yang mengalami masalah yang sedang dihadapinya. Adapun fungsi dari konseling, pertama ada fungsi pemahaman, yaitu suatu fungsi yang membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya serta lingkungannya, sehingga hal tersebut penting untuk dipelajari agar konseli mampu menghadapi setiap ujian yang nanti terjadi. Kedua, ada fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan cara konselor untuk mengantisipasi berbagai masalah yang nantinya akan dihadapi dan berusaha untuk mencegahnya. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada fungsi pengembangan, yaitu fungsi yang memiliki sifat lebih proaktif daripada fungsi-fungsi yang lainnya. Konselor harus bisa menciptakan suasana belajar yang kondusif yang mampu memfasilitasi konseli dalam proses perkembangan belajar. Selanjutnya ada fungsi penyembuhan, yaitu fungsi yang memiliki sifat kuratif, dan fungsi ini biasanya berkaitan dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang mengalami masalah, baik itu hal pribadi maupun sosial. Adapun asas konseling, yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas ini menuntutkan merahasiakan segenap data dan keterangan peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan. Selanjutnya ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ialah asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta mengikuti atau menjalani layanan yang diperuntukkan baginya. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Selanjutnya ada asas kegiatan. Asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif di dalam penyelenggaraan atau kegiatan bimbingan. Ya, ada asas kemandirian. Asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu peserta didik sebagai sasaran layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri dengan ciri mengenal diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri. Selanjutnya ada asas kekinian. Asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling, yakni permasalahan yang dihadapi peserta didik atau klien dalam kondisi sekarang. Selanjutnya ada asas kedinamisan. Asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Ini ada asas keterpaduan. Asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadukan.
Selanjutnya ada asas kenormatifan, yaitu asas yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma, baik norma agama, hukum, peraturan, ada istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Selanjutnya ada asas keahlian, asas yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah profesional. Dalam hal ini, kaidah pelaksana layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling isinya hendaknya tenaga yang benar-benar ahli dalam bimbingan dan konseling. Selanjutnya ada asas alih tangan kasus. Asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didiknya dapat mengalih tangankan kepada pihak yang lebih ahli. Guru pembimbing atau konselor dapat menerima alih tangan khusus dari orang tua, guru-guru lain atau ahli lain. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu analisis pengaruh psikologi terhadap perkembangan psikologi. Yang pertama ada pandangan psikologi humanistik. Fokus dari pendekatan humanistik dalam perkembangan konseling ada pemahaman terhadap kondisi manusia itu sendiri. Dalam konseling humanistik ditekankan bahwa manusia memiliki otoritas atas kehidupan pribadinya, sehingga dapat menentukan apa yang ingin dia lakukan sendiri secara bebas. Dalam konseling humanistik menitik beratkan manusia yang memiliki sifat mandiri, sadar, dan aktif menentukan sendiri segala bentuk aktivitas yang dilakukannya. Peran konselor yang pertama, konselor ini mencari tahu, menemukan, membongkar, menggali potensi baik yang ada dalam klien sehingga digunakan untuk aktualisasi diri. Selanjutnya ada yang kedua, konselor menganggap klien ini adalah seperti orang yang spesial sehingga klien akan merasa nyaman terhadap konselor. Selanjutnya ada pandangan psikologi behavioral, yaitu mengubah teknik-teknik belajar klien. Misalkan ada klien yang tingkah lakunya tidak sesuai dengan pola tingkah laku yang baik, maka kita ajarkan bagaimana menjadi lebih baik lagi. Peran konselor yaitu adalah bersikap aktif, akan tetapi ada sesi-sesi tertentu saja, dan si klien bersifat pasif sehingga mengikuti arah yang ditentukan. Selanjutnya nomor 4, analisis karakteristik konseling. Konseling sebagai kegiatan bantuan. Konseling diakui sebagai salah satu bantuan profesional yang bisa diberikan dalam bidang pekerjaan dan kesejahteraan sosial, pendidikan, psikologis, klinis, dan kesehatan masyarakat. Konseling untuk perubahan perilaku bagi seorang yang karena sesuatu sedang menghadapi masalah atau ia sedang terhambat sebagai dari kepribadiannya. Mendorongnya untuk mengikuti penanganan dari ahli yang berkompeten dengan teknik konseling. Perubahan diharapkan terjadi pada konstelasi kepribadiannya secara menyeluruh. Melakukan perubahan memerlukan pengetahuan khusus. Pengetahuan khusus yang kaitannya luas sekali, antara lain pengetahuan mengenal dasar dan proses pendidikan dan perkembangan. Perubahan perilaku bisa terjadi oleh pengaruh lingkungan melalui proses belajar atau proses conditioning sebagai akibat dari hubungannya dengan lingkungan. Beberapa pandangan mengatakan antara lain bahwa manusia tumbuh menjadi seperti apa yang terbentuk oleh lingkungan. Karena terbentuk oleh lingkungan, maka dengan lingkungan yang baru ia akan berubah. Dalam konseling, konselor bertindak sebagai faktor luar yang mempengaruhi dengan hal-hal lama yang memang perlu diubah. Konselor klien sebagai tim kerja. Kenapa dikatakan demikian? Karena jika si klien tidak ingin bekerja sama
atau tidak ingin menceritakan masalah yang dihadapinya, maka konseling tidak bisa berjalan dengan lancar. Maka dari itu diperlukan kerjasama antara konselor dan juga klien agar konseling berjalan dengan lancar. Selanjutnya yang kelima, analisis dimensi psikologis hubungan konseling. Konseling ini layanan profesional dan juga suatu bentuk hubungan yang spesial antara klien dan sifat konselor atau konselor dengan klien. Karena di dalam konseling ini terdapat dua sifat. Yang pertama ada helping relationship, yaitu membantu klien memecahkan suatu masalah yang ia hadapi sehingga menjadi hubungan yang spesial. Yang kedua, sifat therapeutic relationship. Maksudnya di sini adalah dengan adanya konseling diharapkan dapat membantu meringankan beban psikologis, memecahkan masalah hidup dan menyehatkan mental klien tersebut. Selanjutnya yang keenam, analisis karakter konselor. Konselor adalah tenaga pendidik yang memiliki keahlian dan kompetensi untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang guru pembimbing di sekolah. Salah satu keahlian yang harus dimiliki tersebut adalah melaksanakan layanan-layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, pengetahuan mengenal diri sendiri. Di sini berarti bahwa konselor memahami dirinya dengan baik. Dia memahami secara nyata apa yang dia lakukan, mengapa dia melakukan itu, dan masalah apa yang harus dia selesaikan. Pemahaman ini sangat penting bagi konselor karena beberapa alasannya. Pertama, ada konselor yang memiliki persepsi yang akurat akan dirinya, maka dia juga akan memiliki persepsi yang kuat terhadap orang lain. Kedua, ada konselor yang terampil memahami dirinya, maka dia juga akan memahami orang lain. Selanjutnya ada kompetensi. Kompetensi dalam karakteristik ini memiliki makna sebagai kualitas fisik, intelektual, emosional, dan sosial dan moral yang harus dimiliki seorang konselor untuk membantu klien. Kompetensi sangatlah penting sebab klien yang dikonseling akan belajar dan mengembangkan kompetensi-kompetensi yang diperlukan untuk mencapai kehidupan yang efektif dan bahagia. Selanjutnya, kesehatan psikologis yang baik. Maksudnya, psikologis seorang konselor harus baik daripada klien, terutama kesehatan. Jika psikologis seorang konselor tidak baik, maka konseling tidak dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, dapat dipercaya. Menjadi seorang konselor tentunya harus dapat dipercaya oleh seorang klien. Caranya, kita harus bersikap jujur, dan jika seorang klien percaya ke kita, maka klien tersebut akan terbuka kepada kita. Selanjutnya, menjadi pendengar yang aktif atau pendengar yang baik. Tentunya seorang konselor harus jadi pendengar yang aktif atau pendengar yang baik, karena seseorang yang mempunyai suatu masalah tentunya ingin didengarkan oleh orang lain. Jika kita menjadi pendengar yang aktif, maka seorang klien akan senang kepada kita dan konseling pun akan berjalan dengan lancar. Mungkin sekian dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.